Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Kak. Sudah nyaman duduknya? Sudah nyaman ya. Ini dengan Mbak Diva ya yang kita janjian kemarin. Oke. Gimana kabar Mbak Diva hari ini? Baik ya Mbak ya. Kalau aktivitas Mbak Diva hari ini, Mbak Diva tadi habis melakukan apa? Saya habis selesai ujian. Selesai ujian ya Mbak ya. Lalu habis konseling ini rencananya mau ada kegiatan apa Mbak? Mau keluar. Mau keluar ya. Oke. Jadi Mbak Diva tadi pagi ya Mbak ya sudah melakukan ujian terus datang ke sini buat konseling sama saya ya, menyempatkan waktunya terus mau main sama teman gitu ya. Iya betul. Habis itu oke. Lalu kalau misal kabar Mbak Diva kan hari ini baik ya Mbak ya. Nah kalau misalkan saya tanya mood Mbak Diva hari ini tuh gimana? Kalau misal saya kasih 1 sampai dengan 10 di angka berapa Mbak? Di angka 7. 7 ya Mbak. Nah kenapa Mbak Diva ini memilih angka 7 Mbak? Saya tuh sebenarnya lagi happy aja sama suasana sekarang, tapi saya kasih 7 karena saya lagi kayak deg-degan gitu. Sekarang kan udah ujian akhir mau masuk di PTN. Oke, berarti lagi deg-degan gitu ya Mbak ya, jadi memilih angka 7 umurnya hari ini. Nah, sebelumnya kita kan belum saling mengenal lebih jauh ya Mbak ya. Kita hanya perkenalan nama aja, kemarin kita di WhatsApp gitu ya Mbak ya. Nah, sekarang saya mau minta tolong kepada Mbak Diva untuk memperkenalkan diri, tapi dimulai dari saya terlebih dahulu ya, mungkin agar kita lebih mengenal jauh gitu ya Mbak ya. Nah, perkenalkan, saya Yunita Dwi Aryani. Di sini saya akan menjadi konselor ya yang akan memandu Mbak Diva dan menemani Mbak Diva untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Diva. Nah, sekarang silakan Mbak Diva perkenalkan diri dan juga mungkin namanya, nama lengkap, terus nama panggilan dan mungkin sekolahnya di mana dan kelas berapa gitu ya Mbak ya. Silakan. Ya, jadi nama saya Natasha Ibu Anggraini, biasanya dipanggil Diva. Saya bersekolah di SMA Negeri 4 Malang, di SMA 7, sedang menduduki bangku kelas 12. Oke, berarti Mbak Diva ini seorang siswa ya kelas 12 di SMA Negeri 4 Malang. Nah, gimana Mbak sekolahnya di SMA Negeri 4 Malang kan terkenal dengan SMA Tugu atau SMA favorit gitu ya Mbak ya di Kota Malang. Gimana perasaan Mbak Diva saat sekolah di situ? Awal-awal seneng banget sih, soalnya itu sekolah yang saya pengen. Oke, berarti Mbak Diva dari dulu memang pengen ya Mbak ya untuk masuk di SMA Negeri 4 Malang. Nah, untuk lingkungannya Mbak gimana? Apakah memang lingkungan itu sangat mendukung Mbak Diva dalam proses pembelajaran atau gimana? Sebetulnya 50-50 sih kalau soal pertemanan gitu, untuk mendukung buat belajar itu oke sih, nggak toksik. Cuma ada beberapa dan itu lumayan banyak sih, itu terlalu ambisinya itu ambisi yang toksik gitu, jadi kayak kurang sehat itu persaingannya. Berarti memang di dalam suatu sekolah yang favorit itu yang memang dibangga-banggakan dan menjadi ikon Malang gitu ya Mbak ya, SMA favorit itu memang ada kekurangan dan kelebihannya juga ya Mbak ya di dalamnya. Pasti ada yang ambis banget terus sampai mungkin persaingannya itu sangat ketat gitu ya Mbak ya. Lalu di sini kan saya sebagai konselor ya dan Mbak Diva di sini akan menjadi konseli ya dalam konseling kita hari ini. Nah, di sini itu saya akan membantu Mbak Diva untuk menyelesaikan masalah Mbak Diva, tetapi perlu diingat bahwa Mbak Diva ini yang mengambil penuh kendali atas konseling ini. Jadi Mbak Diva akan mengambil solusinya sendiri dan saya hanya memandunya. Gitu ya Mbak ya. Baik. Oke. Sebelumnya apakah Mbak Diva ini pernah mengikuti konseling Mbak? Sudah beberapa kali. Sudah beberapa kali ya Mbak. Nah itu konseling individu atau konseling kelompok Mbak? Pernah kelompok sekali, individu juga udah pernah ya semuanya. Nah menurut Mbak Diva konseling itu seperti apa sih Mbak? Menurut saya konseling itu kayak intinya tuh saya bercerita tentang keluh kesah saya, tapi bukan pada teman sebaya, melainkan lebih ke ahlinya gitu. Jadi saya mendapatkan saran atau jawaban yang mengubah diri saya untuk menjadi lebih baik dari permasalahan tersebut. Oke baik.
betul sekali ya Mbak ya. Jadi konseling itu merupakan suatu proses bantuan dari konselor kepada konseling untuk membantu menyelesaikan permasalahan dari konseling ya Mbak ya. Nah, sebelumnya konseling ini kan pasti mempunyai asas-asas ya Mbak ya yang perlu kita ketahui dan juga pahami bersama ya Mbak ya. Nah, di sini asas yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Nah, Mbak Diva ini datang ke sini atas kemauan diri sendiri atau bagaimana Mbak? Asal semua gitu. Kemauan diri sendiri ya. Jadi Mbak Diva ini sukarela ya untuk datang ke sini bersama saya ini. Nah, untuk asas yang kedua itu asas keterbukaan. Nah, karena Mbak Diva di sini juga atas kemauan diri Mbak Diva sendiri dan kesukarelaan Mbak Diva diri sendiri, maka di sini diharapkan untuk Mbak Diva ini bisa terbuka ya Mbak ya, untuk menceritakan semua permasalahan yang dialami Mbak Diva ini tanpa adanya rasa takut ataupun rasa malu ya Mbak ya. Jadi sebisa mungkin Mbak Diva ini mengungkapkan semua permasalahannya di konseling ini. Bisa dipahami ya Mbak? Oke, untuk asas yang ketiga yaitu asas kerahasiaan. Nah, di sini Mbak Diva kan sudah menceritakan semua permasalahannya. Nah, Mbak Diva ini nggak perlu takut permasalahannya ini akan tersebar luas kemanapun gitu ya Mbak ya. Jadi di sini hanya saya dan Mbak Diva saja yang tahu, dan kita tidak akan membocorkan hal itu kepada siapapun. Jadi Mbak Diva itu nggak perlu takut ataupun risau gitu ya Mbak ya. Kalau misalkan permasalahannya akan tersebar itu nggak mungkin ya Mbak ya. Oke, di konseling kita kali ini pastinya ada batasan waktu ya Mbak ya, yang harus kita sepakati bersama. Nah, Mbak Diva ini kan tadi setelah konseling ada kegiatan ya Mbak ya, main sama temennya ya. Oke, jadi kita kasih batasan waktu aja untuk konseling ini, yaitu sekitar kurang lebih 40 menit. Apakah Mbak Diva bersedia? Bersedia. Oke, jika Mbak Diva bersedia, kita lanjutkan saja langsung ke sesi konselingnya. Nah, kemarin itu kan Mbak Diva sudah mengisi asesmen ya dari saya ya Mbak ya, terkait dengan permasalahan yang sedang Mbak Diva alami sekarang. Nah, dari asesmen tersebut itu saya bisa sedikit menyimpulkan ya Mbak, bahwa permasalahan yang dialami Mbak Diva ini terkait dengan Mbak Diva itu takut tidak bisa masuk atau gagal masuk di universitas yang Mbak Diva inginkan. Apakah betul Mbak? Betul ya. Nah, bisakah Mbak Diva menceritakan lebih detail lagi terkait permasalahan yang sedang Mbak Diva alami? Bisa. Jadi saya tuh kan sekarang lagi masa-masa akhir kelas 12, lagi sibuk-sibuknya ujian sekolah. Nah, ditambah lagi itu ternyata saya tuh gagal masuk ke eligible, atau eligible tuh pokoknya kan buat yang jalur undangan. Jadi saya nggak bisa lewat jalur itu. Otomatis saya punya harapannya kan di UTBK. Nah, di UTBK tuh saya harus mempersiapkan diri saya dong buat tesnya. Tapi kebetulan jadwalnya tuh bentrok banget sama ujian sekolah, ujian praktek dan lain sebagainya. Nah, karena sekarang udah mulai ujian, jadi tuh saya kadang kayak risau gitu loh Mbak. Soalnya saya nggak bisa membagi waktu buat belajar UTBK dan belajar buat ujian sekolah. Nah, disitu tuh saya kayak kayak cemas gitu. Soalnya saya takut ketolak dan gagal keterima di PTN impian saya. Oke, berarti Mbak Diva ini memang sedang melalui ujian-ujian itu ya Mbak ya. Dan menurut Mbak Diva itu ujiannya apakah sulit atau gimana Mbak, sehingga membuat Mbak Diva ini merasa aku takut gagal di tes di perguruan tinggi yang Mbak Diva inginkan? Menurut saya sulit sih ya, soalnya persaingannya semakin tahun juga semakin banyak, jadi presentasi lolosnya itu kecil. Oke, berarti jadi Mbak Diva ini mengucapkan soal-soal yang sulit, jadi Mbak Diva ini berpikiran bahwa aduh aku bisa nggak ya untuk masuk ke universitas yang aku inginkan gitu ya. Oke, saat Mbak Diva ini sedang mengerjakan ujian-ujian atau tes-tes itu yang sulit itu ya Mbak ya. Nah itu saat itu apa sih yang ada di perasaan yang Mbak Diva rasakan saat itu? Ya pokoknya setiap hari tuh kayak ngerasa takut gagal gitu, kayak terbayang-bayang ini gimana ya kalau gagal, ini nanti aku jadi apa kalau gagal gitu. Oke, berarti saat Mbak Diva ini sedang mengerjakan ujian tersebut dan ujiannya itu sangat sulit gitu ya Mbak ya. Terus Mbak Diva berpikiran bahwa Mbak Diva ini
takut gagal gitu ya Mbak ya. Oke, saat hal itu terjadi saat Mbak Diva ini sedang melaksanakan ujian-ujian tersebut, dan Mbak Diva berpikiran bahwa Mbak Diva ini pasti gagal. Nah, apa sih yang ada di apa yang akan berdampak pada diri Mbak Diva? Mbak Diva merasa kayak mungkin seperti ini yang berlebihan atau gimana Mbak? Ya saya rasa sih saya jadi apa ya, jadi sebelumnya itu saya bukan orang yang suka apa ya, yang terlalu mikir gini sih. Saya tuh kayak ya udah, kalau hasilnya jelek ya udah, soalnya aku udah belajar. Misal ujian tuh kayak ya udah aku belajar semaksimal mungkin, kalau jelek ya udah. Nah sekarang tuh jadi kayak lebih apa ya, overthinking parah gitu loh Mbak, kayak aduh gimana nih, aduh gitu setiap hari kayak gitu. Ya, berarti Mbak Diva ini kayak cemas gitu ya Mbak tiap hari ya, terus selalu memikirkan hal tersebut secara berlebihan gitu ya Mbak. Nah, misalkan Mbak Diva ini menceritakan kapan sih Mbak Diva merasakan hal itu? Mulai ini sih semester 2 akhir ini, semester 5 akhir ini, karena semester 6 nya kan kita udah sibuk UTBK kan habis ini. Jadi habis ini aku tuh mau memasuki semester 6 dan harus fokus ke UTBK ini, tapi aku harus menyelesaikan ujian dulu kan. Jadi aku baru-baru kemarin sih akhir semester 5 kemarin. Oke, berarti akhir semester 5 ini Mbak Diva terakhir ya merasakan hal itu. Berarti baru-baru ini ya Mbak ya? Ya. Sebelumnya saya izin untuk membaca catatan terlebih dahulu ya Mbak ya, karena akan mencatat hal-hal penting yang Mbak Diva katakan. Apakah dibolehkan? Boleh. Oke. Tadi kan Mbak Diva mengatakan bahwa Mbak Diva ini merasa cemas, takut dan juga merasa kesulitan gitu ya saat mengerjakan ujian-ujian yang sudah diberikan di sekolah gitu ya Mbak ya. Dan perasaan Mbak Diva saat itu Mbak Diva merasa takut gagal gitu ya Mbak ya. Nah, di saat peristiwa tersebut terjadi dan juga perasaan Mbak Diva itu muncul gitu ya Mbak ya. Nah, itu apa sih yang ada di pikiran Mbak Diva? Apa ya? Jujur di isi kepala saya tuh nggak ada yang lain selain ini gimana kalau gagal, ini gimana gitu terus Mbak. Ya, berarti Mbak Diva ini kayak berpikiran bahwa Mbak Diva ini akan gagal dalam mungkin memasuki universitas atau gagal dalam ujian-ujian gitu ya Mbak ya? Iya betul. Oke, berarti hal tersebut itu Mbak Diva sangat mengganggu aktivitas Mbak Diva atau justru ya udah biasa aja gitu? Sangat mengganggu sih, soalnya saya tuh nggak kayak gini, tapi jadi kayak gini tuh jadi gimana ya, nggak pengen di posisi ini tapi nggak bisa keluar dari sini gitu. Oke, berarti pikiran-pikiran tersebut dan juga perasaan di Mbak Diva itu sangat mengganggu aktivitas Mbak Diva ya? Iya. Kalau misalkan besok nih ada ujian yang akan dilaksanakan oleh sekolah, nah hari sebelumnya atau di malam tersebut itu Mbak Diva melakukan apa? Atau bergadang untuk mengerjakan tugas-tugasnya atau belajar untuk ujian besok atau gimana Mbak? Begadang sih buat ngerjain tugas, tapi di pikiran saya tetap aja apa ya, lebih dominan. Udah belajar tapi pasti hasilnya besok pasti jelek kayak gitu Mbak. Oke, berarti Mbak Diva ini tetap kepikiran gitu ya Mbak ya, bahwa besok itu tetap gak bisa mengerjakan ujian dengan baik gitu ya. Berarti hal itu pastinya sangat mengganggu Mbak Diva ya, saya memahami hal itu. Dan Mbak Diva di sini berarti memiliki sebuah emosi yang negatif gitu ya Mbak. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu terkait emosi negatif. Nah, emosi itu sebenarnya ada dua ya Mbak ya, ada emosi negatif yang sehat dan juga ada emosi negatif yang tidak sehat. Nah, jika emosi negatif sehat ini seperti Mbak Diva itu sedang misalkan diputuskan pacarnya terus Mbak Diva itu nangis, seperti itu hal yang wajar gitu ya Mbak ya. Jika hal tersebut itu tidak dilakukan secara berlebihan dan berulang-ulang sampai Mbak Diva ini mungkin stres, cemas gitu, itu masih sehat. Tapi jika tidak sehat ini Mbak Diva itu
seperti yang Mbak Diva katakan bahwa Mbak Diva ini kayak cemas, takut yang berlebihan saat akan saat akan menghadapi ujian di keesokan hari. Nah, Mbak Diva itu sampai begadang ya saat akan ada ujian di esok hari. Jadi begadang, terus cemas, takut, tidak bisa mengerjakan tugasnya gitu ya. Oke, saat Mbak Diva berada di situasi tersebut, Mbak Diva itu kan saat pada Mbak Diva ini akan menghadapi ujian gitu ya di keesokan hari. Nah, apa sih yang biasanya Mbak Diva lakukan? Kalau besoknya ada ini ya, Ada ujian. Ya itu sih saya belajar, tapi saya juga bandingin gitu loh kemampuan saya sama teman saya. Jadinya saya tuh selalu overthinking kayak, duh ini kayaknya tinggian teman saya deh, kayaknya aku di bawahnya, kayak apa ya, kayak nggak bisa, kayak merasa takut kalah saing terus gitu loh Mbak. Oke, berarti Takut di saat bawah terus. takut di bawah ya Mbak. Berarti saat Mbak Diva ini akan menghadapi ujian itu Mbak Diva itu selalu kayak bandingin diri Mbak Diva dan juga teman-teman Mbak Diva gitu ya. Lalu Mbak Diva ini takut jika Mbak Diva ini berada di bawah teman-teman Mbak Diva gitu ya Mbak ya. Nah, baik, sekarang kita akan membahas dulu terkait dengan pikiran kita itu mempengaruhi apa sih yang akan kita rasakan dan tindakan apa yang akan kita lakukan gitu ya Mbak ya. Jadi di sini dalam konseling ini kita akan bahas 3 komponen ya Mbak ya dari permasalahan Mbak Diva. Akan saya teruskan. Jadi ada 3 komponen, yaitu ada komponen A, B, dan C. Nah, A ini activating event atau peristiwa yang terjadi. Nah, tadi Mbak Diva mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi itu saat Mbak Diva sedang ujian ya Mbak ya, sedang melaksanakan ujian. Dan di sini kita akan menggali perasaan Mbak Diva terlebih dahulu ya, atau akibat emosional yang Mbak Diva alami, yaitu Mbak Diva ini merasa takut. Lalu pikiran Mbak Diva atau belief Mbak Diva, keyakinan Mbak Diva itu tadi Mbak Diva mengatakan bahwa Mbak Diva ini takut tidak masuk gitu ya, aku gagal dalam ujian gitu ya Mbak ya. Nah, apakah dari ketiga hal tersebut apakah sudah benar atau ada yang ingin diubah lagi? Sudah benar ya Mbak ya. Jadi peristiwa yang Mbak Diva alami itu saat menghadapi ujian, lalu keyakinan Mbak Diva tentang peristiwa tersebut itu aku gagal dalam ujian, dan perasaan yang Mbak Diva alami yaitu takut ya Mbak. Oke, jadi dalam konseling ini itu kita akan belajar bahwa sebenarnya akibat emosional ini itu bukan berasal dari peristiwa yang terjadi, tetapi hal ini itu terjadi akibat keyakinan kita terhadap peristiwa tersebut. Jadi misalkan si B ini kita ubah menjadi hal yang lebih baik lagi, maka akan mengubah dari akibat emosional yang kita rasakan gitu ya Mbak ya. Jadi pikiran kita diubah, maka akibat emosional yang kita rasakan itu juga bisa berubah gitu. Nah, apakah bisa dipahami sampai ini? Sudah bisa ya Mbak ya. Oke, sekarang kita akan fokus kepada pikiran yang
Mbak Diva rasakan tadi ya, pikiran Mbak Diva tentang peristiwa tersebut. Nah, menurut Mbak Diva, apa sih penyebab utama Mbak Diva ini kesulitan dalam ujian-ujian Mbak Diva? Kesulitan saat ujian membagi waktunya sih, soalnya kebetulan aku mulai kayak gini tuh karena bentrok jadwalnya. Berarti Mbak Diva ini kesulitan dalam membagi waktu ya? Iya. Karena ada beberapa hal yang bentrok gitu ya. Betul. Nah, selain sekolah, apa aja yang Mbak Diva lakukan, Mbak? Kegiatan Mbak Diva? Apa ya? Ini yang di luar sekolah. Iya, boleh. Apa saja yang dilakukan Mbak Diva sehingga membuat hal itu bentrok? Kalau di luar sekolah, yang di rumah tuh enggak sih, kegiatan sekolahnya yang bentrok. Soalnya waktu itu bentrok sama lomba, kemudian belajar buat TBK, sama ini organisasi waktu itu baru mau lengser. Oke, berarti adanya banyak kegiatan ya yang Iya. harus Mbak Diva lakukan sehingga membuat hal itu bentrok dan Mbak Diva ini sulit untuk manajemen waktunya gitu ya untuk belajar. Oke. Dari pikiran Mbak Diva nih, kita kembali lagi ke pikiran Mbak Diva yang aku gagal dalam ujian dan tidak bisa memasuki univ yang Mbak Diva inginkan gitu ya. Nah, menurut Mbak Diva, apa sih hal yang mendukung Mbak Diva dalam pemikiran tersebut? Misalkan apakah Mbak Diva ini mempunyai bukti yang nyata bahwa Mbak Diva ini pasti gagal dalam setiap ujian? Karena pengaruh sosmed juga sih, jujur saya kan kadang kalau ada waktu luang scroll sosmed, TikTok, dan situ tuh ada konten kayak banyak banget konten orang-orang gagal dalam UTBK. Jadi dipengaruhi oleh sosmed Mbak Diva. Sosial media. Tetapi di kehidupan nyata Mbak Diva, di pengalaman Mbak Diva, apakah Mbak Diva ini pernah mengalami kegagalan tersebut? Enggak sih. Nggak pernah ya. Berarti sampai di sini Mbak Diva itu masih belum mempunyai fakta ya Mbak ya bahwa Mbak Diva ini pasti gagal dalam menghadapi ujian gitu ya Mbak ya. Oke. Lalu apakah Mbak Diva ini yakin bahwa Mbak Diva ini pasti akan gagal dalam semua ujian atau itu hanya mungkin pemikiran Mbak Diva? Mungkin pemikiran saya aja sih ya, soalnya belum tentu juga saya, kadang tuh saya juga mikir belum tentu sih aku gagal, cuman lebih dominan yang wah gagal ini gitu. Oke, berarti Mbak Diva ini lebih dominan ke pikirannya yang takut gagal gitu ya Mbak ya, pasti gagal. Oke, dari pikiran Mbak Diva yang misalkan aku takut gagal, takut gak bisa masuk ini, nah itu apakah sangat berpengaruh pada diri Mbak Diva? Berpengaruh sih ya, soalnya yang awalnya ceria tuh jadi kayak murung, terus kepikiran kan kalau gagal gimana, nanti kemana, kalau misal ketolak dari PTN yang saya impikan itu, terus saya bakal ambil apa kalau kok lain, terus tanggapan orang tua, orang sekitar gimana, jadi kayak apa ya, belum di situ terus, overthinking terus. Oke, berarti Mbak Diva ini sebetulnya tidak nyaman ya dengan pikiran Mbak Diva yang seperti itu. Mbak Diva itu mungkin merasa cemas, terus juga memikirkan orang tua juga ya, gimana pendapat orang tua nanti, orang-orang di sekitar nanti jika Mbak Diva itu gagal gitu ya Mbak ya. Jadi pemikiran Mbak Diva itu sangat mengganggu diri Mbak Diva gitu ya Mbak ya. Oke, jadi tadi kan Mbak Diva sudah memiliki fakta ya bahwa Mbak Diva ini nggak selalu gagal dan bahkan Mbak Diva tidak mempunyai bukti bahwa Mbak Diva ini gagal saat pelaksanaan ujian gitu ya Mbak ya. Nah lalu Mbak Diva juga berpikiran bahwa Mbak Diva ini nggak selalu gagal kok dalam pelaksanaan ujian. Mbak Diva ini sudah memikirkan bahwa Mbak Diva ini pasti bisa gitu ya. Dan Mbak Diva tadi juga mengatakan bahwa pemikiran yang Mbak Diva sampaikan itu sebenarnya tidak membantu Mbak Diva gitu ya, dan malah memperburuk keadaan Mbak Diva gitu ya. Nah dari
pemikiran-pemikiran tersebut itu saya bisa memahami ya terkait dengan keadaan Mbak Diva. Nah, jadi apakah Mbak Diva ini sudah memahami bahwa pemikiran Mbak Diva itu sebenarnya salah, atau Mbak Diva ini masih kepikiran bahwa betul nggak sih pemikiranku, atau masih diambang-ambang gitu Mbak? Iya, masih diambang-ambang. Nah, kenapa Mbak Diva masih bingung gitu terkait dengan pemikiran Mbak Diva? Apa Mbak Diva mempunyai bukti yang kuat bahwa pasti semua orang akan gagal, atau Mbak Diva akan gagal, atau gimana Mbak? Iya sih, soalnya saya tuh pikirnya gini, dari kemarin-kemarin aja yang saya pengen tuh saya dapat gitu loh, kayak kejuaraan lomba, terus di organisasi, terus masuk SMA pun itu yang saya pengen, dan saya belum pernah gagal gitulah istilahnya ya. Nah, makanya itu saya overthinking, gimana nih kalau misal saya tuh gagalnya, nggak hokinya itu malah pas masuk perguruan tinggi gitu. Oke, berarti Mbak Diva ini sebelum-sebelumnya malah berhasil terus ya Mbak ya, berhasil terus dalam hidupnya, masuk ke SMA yang Mbak Diva inginkan juga. Terus Mbak Diva ini memiliki pemikiran bahwa gimana kalau misalkan aku gagalnya di perguruan tinggi ya. Nah, dari fakta-fakta yang sudah di Mbak Diva ungkapkan ya, bahwa Mbak Diva ini sebelumnya belum pernah gagal dalam hal apapun gitu ya Mbak ya. Nah, kenapa sih Mbak Diva selalu memikirkan bahwa Mbak Diva itu akan gagal di kedepannya? Karena apa ya? Karena takut ini sih, ekspektasi orang tua kebanting. Jadi karena takut ekspektasi orang tua itu ya terhadap Mbak Diva. Nah, sebelumnya jika misalkan Mbak Diva ini memang gagal dalam universitas, dalam pemilihan atau dalam memasuki universitas yang Mbak Diva inginkan ya. Nah, itu gimana sih? Apa sih dampak yang ada di Mbak Diva? Kayaknya saya bakal kayak sedikit hilang arah mungkin ya. Terus bingung juga karena saya planningnya ya itu yang saya impiin, saya belum bikin plan-plan selanjutnya. Ya gitu sih palingan. Jadi Mbak Diva ini merasa kehilangan arah ya jika Mbak Diva ini tidak bisa masuk di universitas negeri yang Mbak Diva inginkan. Nah, mungkin Mbak Diva ini pernah melihat misalkan tokoh favoritnya Mbak Diva. Apakah tokoh favoritnya Mbak Diva ini selalu berhasil dalam kehidupannya, atau dia pernah gagal dan menjadikan kegagalan tersebut itu sebuah motivasi atau pembelajaran agar dia itu lebih baik ke depannya? Pernah gagal sih ya kayaknya, cuman dia bangkit lagi terus ya sekarang berhasil. Oke, berarti kegagalan itu merupakan hal yang wajar ya Mbak ya untuk semua orang di dunia ini. Jadi pikiran Mbak Diva yang takut gagal itu sebenarnya juga merupakan pemikiran yang wajar ya Mbak ya, yang mungkin semua orang juga pernah rasakan. Nah, tapi jika pemikiran tersebut itu mungkin berlebihan dan sampai tidak percaya kepada diri Mbak Diva sendiri, itu mungkin akan berdampak buruk pada diri Mbak Diva. Nah, tadi Mbak Diva kan menyebutkan bahwa Mbak Diva takut gagal gitu ya Mbak ya. Apakah universitas tersebut adalah salah satu universitas yang baik dan tidak ada universitas lain yang mungkin bisa bisa membantu Mbak Diva dalam perkembangan di Mbak Diva? Menurut saya yang terbaik dari yang terbaik itu ya yang saya pengen ini, karena dia termasuk top 5 PTN terbaik di Indonesia. Terus jadi inceran anak-anak luar kota juga, anak-anak luar Malang, dan enaknya tuh ada di Malang, jadi saya nggak merantau gitu. Oke, berarti untuk PTN ini merupakan PTN yang terbaik ya Mbak ya, di Kota Malang, dan di Indonesia itu juga terkenal baik, mungkin bagus ya. Nah, jadi Mbak Diva memilih PTN tersebut. Nah, untuk jurusan sendiri, nah jurusan yang
Mbak Diva inginkan? Apakah memang bagus di PTN tersebut atau gimana, Mbak? Iya bagus, sampai tuh kuotanya sedikit, tapi peminatnya tuh banyak banget, kayak 12:1. Oke, jadi memang sangat bagus ya Mbak ya. Jurusan dan juga universitas yang Mbak Diva inginkan gitu ya. Nah, kalau misalkan dilihat di universitas yang lain, apakah universitas yang lain ini menurut Mbak Diva itu kurang atau menurut Mbak Diva itu iya sih universitas yang lain juga tidak sebegitu buruknya gitu? Sebetulnya tuh saya nggak pengen ke sebenarnya tuh saya kan pengen ke yang PTN terbaik tadi kan ya. Tapi masalahnya tuh prodi yang saya pengen dan emang sesuai sama sama saya itu tuh ini ada di univ lain di UM. Tapi saya tuh dari saya kecil tuh bener-bener menggebu-gebu pengen ke UB gitu Mbak. Jadi sampai sekarang tuh makanya takut gagal. Karena apa? Kalau saya gagal di FEB UB, saya tuh bakal kemana lagi gitu. Karena sebenarnya kalau passion saya yang sekarang tuh pengennya tuh Pesmas UM. Nah, baru cadangannya tuh saya masuk ke FEB Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Cuman saya bingungnya tuh karena di UB gak ada Pesmas, adanya kayak gizi, perawat, dan lain sebagainya. Saya bingung. Jadi saya harusnya pilih yang mana, yang benar-benar saya menggebukin atau yang memang itu sesuai sama passion saya gitu. Oke, jadi memang Mbak Diva di sini mengalami kebingungan ya Mbak ya, mengambil apakah ambil univ yang terbaik atau sesuai dengan jurusan. Nah, apakah Mbak Diva ini pernah kayak meriset gitu di Universitas Negeri Malang itu yang jurusan yang Mbak Diva inginkan, apakah lulusannya itu akan menjadi seorang yang sukses atau gimana Mbak? Yang ini kan ya, kalau lulusan yang jadi sukses sih pasti ada ya, cuma nggak bakal semua juga. Cuman tuh saya menggebu-gebu ya karena top 5 itu deh kayaknya, dan emang dari kecil tuh saya emang emang memimpikan itu, jadi kebawa sampai sekarang. Oke, berarti walaupun di universitas yang top 5 ini nggak ada jurusan yang Mbak Diva inginkan gitu ya, nggak sesuai dengan kemauan dari diri Mbak Diva, tapi Mbak Diva ini memang kekeh ya buat masuk ke universitas tersebut. Nah, tapi Mbak Diva itu apakah pernah melihat bahwa lulusan dari si universitas top 5 ini pernah misalkan kerja yang tidak sesuai dengan jurusannya, atau mungkin sampai sekarang masih kesulitan dalam mencari kerjanya atau gimana Mbak? Ada sih banyak, cuman ya saya takut aja kalau misal saya gas di PTN yang top 5 ini, saya tuh takutnya karena itu udah bukan passion saya banget, passion saya itu udah di Kesmas, jadi saya kayak gimana nih nanti kalau udah lolos saya jadi nggak niat gitu loh, karena itu udah bukan passion saya lagi. Tapi kalau misal saya gagal di PTN tersebut, saya juga takut karena ini aku kemana gitu. Oke, jadi Mbak Diva ini sebenarnya takut gitu ya Mbak ya, kalau misalkan gagal dan tidak bisa masuk ke PTN tersebut, dan sebenarnya PTN tersebut juga tidak sesuai dengan minat Mbak Diva gitu ya, di Kesmas gitu. Nah, berarti Mbak Diva ini juga tahu kan tadi ya, misalkan lulusan dari universitas yang top ini tidak tentu juga bakal dapat pekerjaan yang sesuai dengan jurusan mereka dan juga passion mereka. Nah, menurut Mbak Diva, apakah memang hanya universitas top 5 itu yang akan bisa menjamin Mbak Diva ke pekerjaan yang memadai atau sesuai passion Mbak Diva, atau mungkin universitas lain yang ada jurusan yang Mbak Diva inginkan itu bisa memadai di passion Mbak Diva? Sebenarnya saya
Saya lagi ini sih, lagi bener-bener labil soal yaitu saya milih yang mana, emang yang saya butuhkan atau yang emang saya nyari top-topnya aja gitu. Dan kebetulan baru-baru kemarin ini pas saya lagi bingung-bingungnya, lagi apa ya, kayak lagi pusing-pusingnya mikirin gimana nih jadinya kemana, itu tuh pelatih eskul saya tuh sempet nyemplos kayak gak apa-apa Div, kamu tuh pengennya di apa, kalau emang di univ yang top 5 nggak ada yang kamu pengen ya terus kamu ngapain ngambil di situ gitu. Zaman sekarang tuh jangan ngeliat top-topnya aja, tapi dilihat juga kamu emang passionmu gimana. Percuma kalau kamu masuk tapi bukan passionmu dan bukan ranahmu, jadi bakal kerasa berat gitu loh Mbak. Nah terus tuh aku di situ mulai mikir-mikir sih, cuma sampai sekarang juga masih bingung. Jadi Mbak Diva ini sebenarnya sudah dikasih pencerahan gitu ya oleh pelatihnya Mbak Diva. Nah, tapi Mbak Diva di sini masih bingung dan masih mikir-mikir lagi. Nah, apa sih yang membuat Mbak Diva ini masih membingungkan hal tersebut? Yang pertama perlu mendiskusikan lagi sih sama orang tua, terus harus nyusun plan lagi mulai dari awal, dan apa ya, kayak berat gitu Mbak kalau udah dari awal ngeplan itu doang terus tiba-tiba sekarang dapat apa ya, pencerahan yang itu tuh realistis emang, dan saya paham itu, saya ngerti itu, tapi kayak berat aja di hati. Berarti masih belum bisa menerima keputusan tersebut ya Mbak, dan masih mau mikir-mikir lagi dan mau berdiskusi dengan orang tuanya Mbak Diva lagi gitu ya Mbak ya. Nah, tapi menurut Mbak Diva hal tersebut memang realistis dan juga benar gitu ya Mbak ya? Iya. Oke, berarti Mbak Diva ini sebenarnya mulai memahami ya bahwa pilihan dan kemauan Mbak Diva ini sebenarnya irasional gitu ya Mbak, dan tidak sesuai dengan apa yang Mbak Diva butuhkan dan juga apa yang menjadi passion dari Mbak Diva, ya, tapi mementingkan topnya saja gitu ya Mbak ya. Oke, di sini kita akan menggunakan mungkin satu teknik ya Mbak ya, dan kita akan menentukan tujuan kita konseling hari ini, pastinya ada tujuannya juga. Nah, dari apa yang sudah Mbak Diva ceritakan, menurut Mbak Diva apa sih yang Mbak Diva inginkan saat ini? Lolos di prodi dan PTN yang tepat buat saya. Oke, lolos di prodi dan PTN yang tepat gitu ya Mbak ya. Nah, menurut Mbak Diva, dari yang sudah Mbak Diva ceritakan tadi, untuk mencapai hal tersebut, lolos di prodi dan PTN yang Mbak Diva inginkan itu, menurut Mbak Diva, apa sih yang harus diubah dari diri Mbak Diva, pemikiran Mbak Diva tentang harus masuk top PTN tapi tidak memikirkan jurusan yang Mbak Diva inginkan, atau bagaimana Mbak? Ya yang pertama-tama pastinya saya harus ubah mindset saya supaya harus apa ya, realistis, harus nggak apa ya, nggak boleh ngotot ke sesuatu yang emang itu nggak bakal ada hasilnya gitu loh buat saya, dan saya nggak bisa memaksakan itu soalnya bukan passion saya, jadi gitu sih harus dari. Oke, berarti Mbak Diva ini ingin mengubah mindsetnya Mbak Diva bahwa Mbak Diva ini harus memilih hal yang memang Mbak Diva butuhkan gitu ya Mbak ya. Jadi memilih sesuai dengan prodi Mbak Diva, tidak mementingkan hal-hal lain yang mungkin di luar dari kebutuhan Mbak Diva gitu ya Mbak ya. Oke, tujuan yang Mbak Diva ungkapkan ini sangat realistis ya Mbak ya. Jadi kita akan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang Mbak Diva inginkan saat ini. Oke Mbak Diva, jadi dari pembahasan kita tadi mengenai fakta-fakta ya bahwa Mbak Diva ini nggak pernah gagal ya dalam mungkin mencapai tujuan-tujuan Mbak Diva sebelumnya. Bahkan Mbak Diva juga pernah masuki sudah bisa masuki SMA favorit yang Mbak Diva inginkan kan. Terus juga Mbak Diva ini berarti sudah memiliki fakta bahwa Mbak Diva ini tidak
atau Mbak Diva ini selalu berhasil gitu dalam melakukan aktivitas Mbak Diva. Nah, berarti Mbak Diva ini juga tidak mempunyai bukti bahwa Mbak Diva ini akan gagal gitu ya sebelumnya, nggak punya bukti ya. Jadi bisa saya simpulkan ya, berarti Mbak Diva ini memang selalu berhasil dan tidak pernah gagal dalam kehidupan Mbak Diva. Tapi Mbak Diva ini tetap merasa Mbak Diva ini akan gagal di kemudian hari gitu ya Mbak. Dan Mbak Diva ini sebenarnya tidak mempunyai bukti bahwa Mbak Diva ini akan gagal gitu ya Mbak ya dalam melaksanakan kegiatan Mbak Diva. Nah, oke, baik. Dalam sesi kali ini tuh kita akan mencoba satu teknik visualisasi ya Mbak ya, untuk Mbak Diva ini bisa lebih memahami perasaan Mbak Diva dan juga pikiran Mbak Diva itu lebih mendalam lagi. Apakah Mbak Diva mau mencobanya sekarang? Oke, di sini saya akan memandu Mbak Diva ya dalam pelaksanaan tekniknya. Nah, sekarang silakan Mbak Diva untuk menutup matanya terlebih dahulu. Oke, lalu tarik nafas dalam-dalam, keluarkan secara perlahan Mbak. Apakah sudah? Sudah. Oke, sekarang bayangkan Mbak Diva itu akan menghadapi ujian-ujian yang menurut Mbak Diva itu sulit. Tetapi Mbak Diva ini bisa melewati malam hari tersebut sebelum ujian itu dengan belajar yang sungguh-sungguh, belajar secukupnya, dan Mbak Diva itu saat malam hari itu tenang dan tidak terlalu memikirkan dan tidak terlalu cemas untuk ujian di esok. Lalu di keesokan harinya Mbak Diva itu saat melaksanakan ujian itu Mbak Diva mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, tenang, dan juga Mbak Diva ini tidak panik gitu saat ujian berlangsung. Lalu Mbak Diva bayangkan hasil yang Mbak Diva peroleh ini ternyata bagus dan Mbak Diva ini berhasil dalam melakukan ujian tersebut, dan Mbak Diva ini berhasil untuk memasuki PTN yang sesuai dengan jurusan yang Mbak Diva inginkan. Silakan, gimana perasaan Mbak Diva saat sudah melaksanakan visualisasi? Ini udah boleh dibuka matanya. Jangan dibuka terlebih dahulu, katakan dulu perasaan Mbak Diva. Jadi apa ya, lebih better sih, lebih kayak tenang gitu, sedikit tenang. Oke, baik. Sekarang ucapkan dalam hati Mbak Diva satu kalimat ini. Saya pasti berhasil dalam melewati semua ujian saya, dan saya pasti bisa lolos untuk masuk ke universitas dan jurusan yang saya inginkan. Lalu Mbak Diva rasakan kalimat-kalimat tersebut. Biarkan kalimat tersebut itu Mbak Diva dalami terlebih dahulu. Lalu sekarang tarik nafas lagi. Lalu keluarkan secara pelan. Dan silakan Mbak Diva untuk membuka matanya. Oke, baik Mbak. Bagaimana Mbak? Apa yang Mbak Diva rasakan setelah Mbak Diva ini melakukan visualisasi tersebut Mbak? Jauh lebih tenang. Lebih tenang ya Mbak? Oke. Dan kan nggak mati. Jadi berarti semua mati. Wah, kok ya itu Mas? Itu langsung Mas. Oke, berarti Mbak Diva ini jauh lebih tenang ya Mbak ya? Gimana pikiran-pikiran Mbak Diva selanjutnya? Apakah berubah atau bagaimana? Berubah sih, pasti saya harus apa ya, menanamkan pikiran-pikiran positif ke saya biar saya nggak bisa sama pikiran-pikiran negatif yang kayak kemarin, dan saya nggak boleh terlalu galau. Jadi saya harus berubah mindset saya. Jadi pemikiran Mbak
Diva selama akan visualisasi tersebut, Mbak Diva ini bisa memahami bahwa pemikiran Mbak Diva ini sebenarnya merupakan hal yang tidak logis gitu ya Mbak ya, dan seharusnya diubah. Oke. Pemahaman ini sangat bagus ya Mbak ya, yang Mbak Diva katakan tadi. Nah, hari ini Mbak Diva sudah melihat perubahan bahwa Mbak Diva ini seharusnya bisa mengubah mindsetnya menjadi yang lebih rasional lagi, dan juga Mbak Diva ini tidak terlalu memikirkan hal-hal yang memang di luar kendali Mbak Diva gitu ya Mbak ya. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi kita hari ini, saya ingin memberikan Mbak Diva tugas ya Mbak ya, untuk Mbak Diva lakukan selama besok dan juga seminggu ke depan gitu ya Mbak ya. Nah, tugas ini tuh berkaitan dengan teknik yang kita lakukan tadi Mbak, visualisasi tadi. Jadi Mbak Diva di sini itu tiap harinya bisa saat malam hari ya mungkin ya Mbak, sebelum tidur Mbak Diva itu melakukan visualisasi yang kita lakukan tadi setiap malam, mungkin selama 10-15 menit saja. Terus Mbak Diva itu ungkapkan juga yang tadi, satu kalimat tadi yang sudah saya ungkapkan, nanti saya tulis di sini ya untuk agar Mbak Diva ingat terus. Oke, jadi setelah melakukan visualisasi tersebut, Mbak Diva itu bisa menuliskan emosi apa yang muncul saat Mbak Diva itu melakukan visualisasi tersebut, lalu pikiran apa saja yang muncul saat Mbak Diva melakukan pikiran otomatis apa yang muncul saat Mbak Diva melakukan visualisasi tersebut, dan juga apa yang Mbak Diva bisa ambil dari visualisasi tersebut, pelajaran apa yang bisa Mbak Diva ambil, dan mungkin seperti tadi ya yang Mbak Diva katakan, pemikiran Mbak Diva bisa berubah atau dan lain-lainnya. Nah, untuk format tugasnya ini ya Mbak ya, jadi Mbak Diva bisa melakukannya di rumah setiap hari, setiap malam gitu ya Mbak, selama 10-15 menit. Dari tugas yang sudah saya berikan, apakah ada yang bisa ditanyakan atau sudah saya paham? Enggak sih, sudah Paham ya Mbak ya. Oke, jadi tugas ini tuh untuk saat Mbak Diva melakukan tugas ini itu secara rutin, Mbak Diva itu akan mulai merasakan lebih percaya ya diri bahwa Mbak Diva ini bisa mengatasi semua ujian-ujian tersebut, bisa tidak panik lagi, bisa lebih tenang lagi saat melaksanakan ujian, dan lebih percaya diri lagi. Nah, tugas ini tuh bukan untuk mengubah Mbak Diva selama semalam aja ya, jadi tugas ini tuh bisa mengubah Mbak Diva dan melatih Mbak Diva itu selama beberapa hari lagi ya Mbak ya, untuk jangka panjang. Tidak ada yang ditanyakan ya Mbak ya, terkait dengan sudah paham. Oke, dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, apakah ada yang ingin Mbak Diva sampaikan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup ya Mbak ya. Oke, baik. Jika tidak ada, mengingat waktu yang kita punya sudah habis ya Mbak ya, sudah terbatas juga, dan Mbak Diva juga akan melakukan kegiatan yang lain ya Mbak ya. Oke, jadi konseling kita hari ini kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Dan untuk konseling berikutnya mau kita sepakati hari yang sama, jam yang sama, atau bagaimana? di hari yang sama aja. Sama ya Mbak ya, jadi Mbak Diva kosong di hari yang sama dan jam yang sama gitu ya Mbak ya. Oke, jika di luar sesi ini Mbak Diva itu merasa kesulitan dalam mengerjakan tugasnya atau ingin bertanya-tanya lebih lanjut terkait dengan masalah Mbak Diva, itu Mbak Diva bisa menghubungi saya ya Mbak ya. Dan Mbak Diva ini tidak perlu malu atau takut gitu ya Mbak ya, karena di sini saya akan mendukung Mbak Diva pastinya. Oke, terima kasih Mbak Diva karena sudah menyempatkan waktunya ya di sela-sela kesibukan Mbak Diva untuk datang konseling bersama saya. Silakan melanjutkan aktivitasnya kembali Mbak. Terima kasih.